Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Kaifa halukum ya tullabi? Sabahul khair. Alhamdulillah, semua udah pinter-pinter ya jawabnya ya. Insya Allah sudah terbiasa nanti ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya Ananda soleh dan soleha. Sebelumnya seperti biasa, soleh soleha. Iya, jaga adab. Dengarkan baik-baik pelajaran kita, duduk yang sopan dan rapi ya. Walaupun kita tidak sedang di kelas. Adab belajar tetap harus kita lakukan agar ilmu yang kita dapat nanti menjadi berkah. Ya, kita baca doa dulu ya. Bismillah. Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat untukku. Warzuqni fahma wasi'a, dan luaskanlah pemahamanku. Baiklah, kita masuk pada pelajaran fikih. Nah, sesi yang sebelumnya kita sudah belajar taharah bagian 1. Kita masuk ke bagian yang kedua. Seperti biasa, Ustazah ulangi dulu ya. Siapa yang masih ingat? Kita belajar apa sesi sebelumnya? Iya, betul. Yaitu taharah atau bersuci maknanya. Nah, bersuci ini artinya membersihkan tempat keluarnya air seni dan kotoran dengan air yang suci. Contohnya apa aja? Air hujan, air laut, air sungai. Nah, yang kita pakai itu air dari pegunungan ya. Nah, itu termasuk suci juga, air ledeng. Lalu ketika kita membersihkan, jangan lupa menggunakan tangan kiri. Dan ini bukanlah anjuran, melainkan perintah dari Rasulullah SAW. Dan ini semua diatur oleh Allah ya. Kalau niat kita adalah ingin mengikuti Rasulullah, maka bernilai ibadah di sisi Allah. Enak ya jadi orang Islam ya. Semuanya diatur oleh Allah. Dan tohara, salah satu tohara yaitu berwudu. Ini merupakan syarat kita untuk sholat. Iya betul. Jadi sebelum sholat kita harus berwudu. Dan berwudu merupakan salah satu dari tohara. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua. Tohara bagian yang kedua. Nah, bukan saja berwudu atau membersihkan kotoran semuanya ya, tapi ada 3 poin yang harus Ananda soleh-soleha perhatikan ya. Membersihkan najis dengan air dari 3 hal ini ketika kita sebelum melakukan ibadah, terutama ibadah sholat. Yang kita perhatikan badan kita, lalu pakaian kita, lalu tempat sholat kita ya. Dan semua ini penting untuk kita perhatikan dan bukan perkara yang sepele. Setuju ya? Nanti sudah bisa ini ya, memperhatikan baik-baik sebelum kita sholat. Mari saya jelaskan. Tadi apa poin yang pertama? Membersihkan najis dari badan kita. Nah, ketahuilah ketika buang air kecil, Ananda harus pastikan bahwa tidak ada air kencing setetes pun atau percikan yang mengenai badan kita. Karena apa? Ini najis. Jadi kalau kita bawa ke
ketika kita beribadah, maka tidak sah ibadah kita. Sayang ya. Begitu pula ketika buang air besar, pada saat membersihkan dengan tangan kiri, pastikan kalau kotoran tidak ada yang menempel baik di tangan maupun di tempat keluarnya kotoran. Atau najis yang kita dapati dari luar, tak sengaja memegang kotoran adik kita, atau kotoran kucing kita injek, atau yang lainnya. Nah, kita pastikan dulu ya. Poin yang kedua yaitu membersihkan najis dari pakaian kita. Kita perhatikan pakaian kita, terutama ketika buang air kecil. Ananda pastikan bahwa tidak ada air kencing setetes pun atau percikan yang mengenai baju kita. Oleh sebab itu hati-hati kita hendak buang air kecil atau air besar. Sing-singkan dulu pakaian yang kita pakai, seperti lengan baju kita naikkan dulu atau kita lipat dulu. Rok dan celana kita juga kita rapikan dulu, naikin ke atas, baru kita buang hajat. Kalau kita sudah hati-hati dan yakin enggak ada najis, nah itu tidak mengapa ya sayang ya. Begitu juga najis yang kita dapati dari luar. Nah, tak sengaja duduk di atas kotoran ayam dan yang lain-lain. Jadi kita pastikan ya. Kalau misalnya susah dibersihkan, ya kita ganti pakaian kita. Tapi kalau bisa dibersihkan, dihilangkan dengan air yang suci, tak apa, kita masih bisa pakai lagi. Ya. Oke, kita masuk poin yang ketiga. Apa itu? Membersihkan najis dari tempat sholat kita. Tadi sudah badan kita udah yakin nih nggak terkena najis. Lalu pakaian kita sudah yakin. Maka yang ketiga tempat sholat kita. Nah, sebelum kita sholat, sebaiknya kita periksa teliti terlebih dahulu tempat yang akan kita gunakan untuk sholat. Apakah sudah yakin terhindar dari najis ya. Sayang kalau kita sudah perhatikan dua hal, yang ini kita nggak perhatikan, sayang sekali ya. Begitulah Islam ya, semuanya diperhatikan. Jika terdapat najis, maka segera bersihkan tentunya ya anak soleh dan solehah dengan air yang suci. Nah, mudah kan? 3 poin tadi mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya. Sedikit tapi ini bernilai istimewa di hadapan Allah ya. Dan ketika kita melalaikan, ini berakibat fatal. Ibadah kita menjadi tidak sah. Sayang ya. Sayang sekali kalau kita tidak perhatikan baik-baik ketika kita ingin beribadah. Karena Allah itu maha bersih, maha suci. Maka kalau ketika kita menghadapnya harus dalam keadaan suci. Setuju ya? Insya Allah bisa ya? Oke lah kalau gitu. Sekian materi fikih kali ini. Saya akhiri dengan menutup doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum.